Sekarang saya akan jelaskan tentang 100 orang paling berpengaruh di muka bumi berdasarkan riset yang dibuat oleh Michael Hart. Ini adalah sebuah riset yang luar biasa secara ilmiah dilakukan. Saya akan berikan 10 contoh saja. Orang ke-100, bayangkan Niels Bohr, ahli atom. Ke-10, Albert Einstein, yang menciptakan dan menemukan teori relativitas E sama dengan MC kuadrat. Ke-9, Christopher Columbus, penemu benua Amerika. Ke-8, Johann Gutenberg, penemu mesin cetak yang membuat kita baca koran dan majalah hari ini. Sailun, penemu kertas yang membuat kita bisa menulis di atas kertas. Ke-6, Saint Paul. Ke-5, Konghucu. Ke-4, Buddha. Ke-3, Nabi Isa alaihissalam. Ke-2, Isaac Newton. Dan yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat beliau menjadi orang yang berpengaruh? Pengaruh yang dibuatnya tetap tidak berhenti hingga saat ini. Yang kedua, dia adalah seorang yang istimewa karena mampu menggabungkan konsep-konsep spiritualitas dalam realitas dunia. Itulah alasan Michael Hart mengapa menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Sekarang mari kita lihat bagaimana strategi membangun pengaruhnya. Saya pergunakan 5 tangga yang mudah-mudahan juga bisa menjadi cerminan untuk kita. Pemimpin adalah orang yang punya pengaruh memiliki 5 tangga. Tangga pertama adalah orang yang dicintai. Yang kedua adalah Anda dipercaya. Yang ketiga adalah diikuti. Yang keempat adalah memiliki kader penerus. Dan yang kelima, pemimpin abadi meskipun dia sudah tiada. Sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Banyak kita mengatakan, saya sudah menjadi seorang pemimpin, tapi mengapa orang tidak mengikuti kita? Meskipun kita punya tongkat komando, atau mungkin kursi dengan meja yang tinggi, sampai 1 meter mungkin di atas kepala kita, tapi kenapa tidak diikuti? Mungkin karena kita tidak pernah melalui tangga pertama, yaitu dicintai. Dicintai adalah langkah pertama untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi dicintai saja tidak cukup. Banyak orang dicintai, dia pandai lobby, banyak hubungan baik dengan kiri kanan, tapi kadang dia suka menipu. Itu pun bukan pemimpin. Karena itu tidak cukup hanya pandai melobi, pandai bergaul. Yang kedua adalah dipercaya. Dan itu artinya punya integritas. Sekarang mari kita lihat, kita berada pada tingkat keberapa? Dicintai atau dipercaya? Kalau kita hanya dipercaya tapi tidak dicintai, Anda tidak punya dukungan. 2 tangga inilah yang menjadi fondasi seorang pemimpin. Apabila yang kedua sudah dimiliki, barulah kita mengatakan diikuti. Di situ Anda menjadi seorang penolong. Mampu mendengar apa tangisan mereka, mampu mendengar apa impiannya, dan masuk ke dalam hati sanubari. Kalau itu sudah, maka persiapan untuk langkah berikutnya melahirkan kader. Ya, kader. Karena dengan kader itulah misi dan visi bisa dijalankan meskipun kelak engkau tiada. Tetapi yang paling istimewa adalah pemimpin abadi. Orangnya sudah tiada, dia sudah meninggal dunia, tapi misi, visi, dan nilai-nilainya tetap abadi. Inilah 5 tangga untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, dicintai. Kedua, dipercaya. Ketiga,
diikuti. Keempat, punya kadar. Dan kelima, pemimpin abadi. Kita akan jelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW melalui tangga demi tangga ini dengan sempurna. Mungkin kita tidak bisa mampu menirunya, paling tidak kita tahu cara menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh. Yaitu bukan hanya leadershipnya hebat, tapi hati nurani yang kuat. Bukan hanya hati nurani yang bercahaya, tapi dia punya pengaruh kelas dunia. Kita ikuti program berikutnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu.